Oke teman-teman, selamat datang kembali di Code and Ivan Studio Webcam. Bersama aku Ivan Pianis, sang engineer Cubase yang paling mantap, yang paling top pokoknya hanya di Ivan Studio. Oke teman-teman, di sini kembali lagi kita akan membahas sesuatu yang menarik seperti biasa. Buat teman-teman yang belum tahu mungkin atau yang baru datang di channel Ivan Pianis ini, aku akan memberikan konten-konten seputar tentang dunia audio maupun dunia musik, mulai dari cover sampai instrumental, kemudian original song juga aku punya teman-teman. Dan yang tidak kalah penting, seperti di video ini aku juga membahas tentang dunia audio produksi, dari mulai recording, mixing sampai di mastering, dan tentunya untuk trik-trik dan rahasia-rahasia produksi secara profesional semuanya akan aku bongkar di sini teman-teman. Jadi kalian yang baru saja mampir bisa langsung aja subscribe. Dan seperti biasa, buat teman-teman yang mau request konten atau yang ada pertanyaan apapun itu seputar dengan musik dan audio, langsung saja tulis di kolom komentar. Aku pasti akan bales, aku pasti akan buatkan videonya buat kalian semua. Oke teman-teman, jadi di sini sesuai judul kita hari ini, aku di sini mau mereview atau aku mau membahas VST yang sangat-sangat keren, dan ini rekomen banget buat teman-teman semua di sini. Jadi simak videonya sampai akhir, jangan di skip-skip, jangan gagal paham. Pokoknya tonton full. Kita akan review tentang Modo Bass 2, yaitu VST bass atau VST instrumen bass gitu. Jadi kalau selama ini teman-teman tahu ya, aku itu pengguna Ample Sound. Nah, dari Ample bass, Ample gitar, Ample akustik, semuanya Ample. Nah, tapi di sini aku menemukan satu lagi VST yang tidak kalah keren dan tidak kalah mantap, yaitu Modo Bass. Jadi langsung aja kita ke projectnya. Ceki bro. Oke teman-teman, jadi di sini sudah ada Modo Bassnya, dan ini keren abis, tampilannya saja sudah menggoda seperti ini teman-teman. Nah, di sini videonya ini akan cukup lumayan panjang ya teman-teman. Jadi tolong teman-teman bertahan dulu di video ini sampai akhir supaya teman-teman betul-betul paham, betul-betul jelas dengan apa yang aku sampaikan nanti di sini, biar tidak ada pertanyaan dan tidak ada keraguan ataupun kebimbangan-kebimbangan yang terjadi di antara kita. Wis, jadi aku akan bedah total VST ini, mulai dari preset-presetnya, kemudian nanti ada pengaturan-pengaturan amplinya dan lain sebagainya, karena ini lumayan keren teman-teman untuk VST ini. Jadi aku excited untuk membahasnya lebih mendalam gitu. Jadi teman-teman bisa tonton full. Oke teman-teman, jadi ini adalah Modo Bass. Ini langsung bunyi teman-teman. Nah, ini bisa langsung bunyi. Dan yang paling menarik dari sekian yang akan aku bahas adalah, ya aku langsung sampaikan aja teman-teman, VST ini storage-nya kecil teman-teman. Nah, itu yang terpenting. Jadi dia memiliki fitur yang sangat banyak, memiliki pengaturan yang sangat banyak, tetapi dia tidak membawa memori yang besar. Aku kemarin itu dapat ini hanya sekitar berapa, 200 MB, 200 mega ke bawah, bahkan nggak sampai teman-teman, 170 180-an gitu. Nah, ini sudah banyak teman-teman, kita sudah banyak mendapat sampel-sampel atau apa namanya ini, replika-replika dari bass-bass yang beredar di sekitar kita gitu. Jadi ini satu VST mempunyai banyak sampel atau mempunyai banyak model. Nah, mempunyai banyak role model yang dipakai di sini. Mulai dari P-Bass, kemudian di sini ada P-Bass yang 70S, kemudian di sini ada J-Bass. Bahkan di sini disediakan ada kontrabas atau yang dipakai di
orkestra ya teman-teman. Nah, jadi ini menurutku sangat-sangat lengkap nih. Bahkan ada yang kita bisa memilih mau 4 senar, 5 senar, bahkan 6 senar teman-teman. Nah, ini kan model-model bass yang terkenal. Nah, ini yang 5 senar. Nah, ini yang aku suka banget. Nah, ini. Nah, ini 5 senar, ini keren banget. Dan yang 6 senar itu ini. Nah, halus banget teman-teman. Nah, jadi pilihannya begitu banyaknya, tapi memorinya itu kecil. Nah, ini akan bersahabat sekali buat teman-teman yang mungkin harddisknya itu terbatas atau memorinya terbatas, dan ini sangat-sangat ringan teman-teman. Modobus ini adalah sahabat kita semua pokoknya, karena dia memorinya kecil, kemudian beban prosesornya juga ringan, ditambah dengan fiturnya yang lengkap dan cukup banyak. Kalau Ample itu kan satu roll atau satu model itu ya satu VST. Nanti kalau teman-teman mau misalkan mau model yang jazz bass, nanti akan ada VST yang lain sama-sama dari Ample tapi yang model jazz bass. Kemudian kalau misalkan mau yang tadi P-Bass, nah dia ada sendiri yang VST P-Bassnya sama-sama dari Ample Sound gitu. Jadi sendiri-sendiri secara terpisah. Tapi kalau Modobus ini dia langsung jadi satu, kita bisa memilih karakter bass mana atau model bass mana yang ingin kita gunakan. Nah, itu kelebihan yang pertama teman-teman. Jadi ini sangat-sangat rekomen buat kalian. Nah, kemudian yang kedua teman-teman, yang kedua itu kita bisa geser-geser ini di sini. Nah, geser-geser permainan kita itu mau di mana? Mau di fret atau dekat di fret, atau di pick up-nya atau di bridge-nya. Jadi ini sangat-sangat fleksibel. Karakter suara yang kita inginkan itu mau di mana? Ini kan dari sini. Ini lebih bulat. Kalau dekat di fret dia akan lebih kering. Nah, ini ya buat kalian para basis mungkin sudah tahu fungsi dari posisi fingeringnya mau di mana itu. Kemudian di sini hanya ada info-info ya teman-teman tentang spesifikasi bassnya, fretnya ada berapa, scale-nya ada berapa, kemudian neck tipenya itu apa, ada yang fret dengan fretless. Jadi kita bisa memilih nanti fretless ataupun dengan fret. Kemudian di sini ada jumlah snarnya atau stringnya ada berapa, ini 4 kalau yang tadi misal. Nah, ini 6 teman-teman. Nah, ini sesuai ya yang tadi aku tunjukin 6. Kemudian mana lagi tadi? Misal kita pilih yang ini. Nah, ini juga 6. Nah, ini 5. Nah, senar 5. Jadi sangat-sangat lengkap. Ini senar 4 lagi. Nah, ini juga pick up-nya merek apa, brand apa, kayunya apa. Pokoknya semuanya di sini sudah lengkap informasinya. Kalau teman-teman bingung ini bass ini digunakan untuk apa, untuk apa. Nah, di sini sudah bisa diberikan spesifikasi-spesifikasi yang akan membantu kita. Nah, ini kan actionnya standar. Gitulah ya. Jadi ini di tab model ini kita bisa memilih jenis-jenis bass yang akan kita pakai. Nah, kita bergeser ke tab selanjutnya. Di sini ada playstyle. Di sini aku juga spontanitas ya teman-teman. Jadi kita sama-sama membedah ini buat kalian yang baru pertama kali, sama aku juga baru pertama kali membedah ini. Jadi kita sama-sama spontanitas. Tapi buat teman-teman yang mungkin sudah pengguna lama Modobus, kalian bisa nanti bantu-bantu komen di bawah kalau ada yang kurang dari sini atau kalian mau menambahkan masukan dan kritikan, sangat-sangat diperbolehkan. Oke teman-teman, jadi di sini kita sama-sama baru dari awal banget.
tentang mode bass ini. Nah, di playstyle ini teman-teman kita akan disediakan yang pertama di sini ada model atau cara kita memainkannya. Di sini ada fingering. Ya seperti biasa lah ya, finger. Kemudian ada dengan pick. Nah, buat teman-teman yang mungkin pang-pangan, nah ini adalah picknya. Nah, oke. Kemudian di sini ada slap. Asik banget sih ini. Gokil. Itu yang slapnya. Jadi lengkap ya teman-teman. Ada fingering, ada pick, ada slap. Nah, itu. Jadi tiga jenis permainan yang sangat-sangat berguna. Nah, kemudian di sini ada apa ini? Multing. Apa multing? Oh, ini kayak di mute gitu teman-teman. Oh, muting. Aku tadi bacanya multing. Muting ya, dia jadi di mute teman-teman. Muting. Mute maksudnya itu mute di dep. Nah, kalau yang finger akan seperti ini suaranya. Nah, jadi dia pendek, tidak sustain. Kalau ini sustain. Nah, ini pendek. Ya. Nah, muting atau mute. Kalau di ample bass itu mode mute-nya. Tapi ini kita bisa atur mau seberapa mute-nya gitu. Nah, kemudian di sini ada slap, pull, stroke-nya, efeknya. Efek. Ya, efek suara yang ditimbulkan. Nah, kalau itu kalau yang ini nah, yang pertama tadi kan ini teman-teman slap ini. Gitu kan? Terus yang kedua adalah pull. Atau dijepret gitu ya, dijepret. Nah, tapi yang ketiga itu bisa dua-duanya. Jadi secara auto dia akan menyesuaikan dengan velocity yang kita mainkan. Kalau kita mau mainkannya keras, nah dia akan otomatis jepret suaranya, dijepret cedang gitu. Tapi kalau kita mainnya pelan, nah dia akan yang di slap, biasa dipukul. Jadi kita bisa kombinasikan keduanya secara bersamaan. Nah, jadi kita bisa kombinasikan. Kemudian di sini ada seberapa kerasnya thresholdnya. Nah, di sini terlalu kecil, jadi mending di sini tadi. Oke. Ini threshold untuk velocity-nya. Kemudian di sini ada apa ini? First position fingering.
tethering ini adalah sustainnya teman-teman. Jadi ketika kalian main, nah nada terakhir itu akan panjang teman-teman. Tuh, akan panjang kalau tidak disambung dengan nada yang lain. Tapi kalau kalian bermainnya itu banyak nada, dia otomatis akan sustainnya hilang. Tuh. Tapi kalau kita lepas, nah dia akan panjang. Kalau kita matikan, nah langsung mati. Jadi dia pendek. Nah ini akan ya seperti ini aja sih. Kalau kayak gini sedikit mengganggu karena kita tidak bisa mengontrol sustainnya. Oke, first position. Ini nggak tahu aku first positionnya apa maksudnya. Fingering. Kemudian open string dia akan memprioritaskan untuk string-string open. Jadi tanpa dipencet dia akan memilih untuk yang open string gitu. Kemudian di sini ada di sini ada slide noise dan detect noise. Ya, ini adalah noise atau efek-efek suara biar lebih real lagi dalam kita bermain bass. Biar tidak terdengar MIDI, jadi biar real gitu teman-teman. Oke. Nah itulah ya, kita bisa ulik-ulik ini nanti di perjalanan kita proyekan gitu. Kita bisa sesuaikan masing-masing kebutuhan, mau fingering, mau pick, mau slap, dan kemudian efek-efek yang kita butuhkan juga. Jadi kita bisa sesuaikan ini langsung di lapangan teman-teman. Karena setiap model pun dia beda-beda teman-teman. Ini Avenger gitu kan. Nah di sini beda lagi. Tuh. Touch-nya hard atau normal. Kalau hard keras dia. Touch itu velocity-nya. Kalau soft dia kecil, lembut. Nah, normal. Jadi beda-beda. Kemudian kalau pick, nah beda lagi. Di sini ada scratch. Kalau yang hard, nah semakin kasar picknya. Jadi beda-beda ya teman-teman. Slap tadi yang ini. Nah, mau slap yang dipukul atau yang ditarik gitu. Nah, nanti mungkin yang perlu kita kembangkan lagi atau yang aku mau cari-cari adalah bisa nggak dalam satu VST ini kita mainkan secara bersamaan antara finger, pick, dan slap. Jadi tanpa ganti-ganti VST, tanpa ganti-ganti settingan, tapi aku pengennya dalam satu track itu kita bisa memainkan ketiga model ini. Nah mungkin teman-teman yang udah pernah pakai ini atau selama ini memakai mode bass bisa bantu komen-komen di bawah. Bisa nggak kalau kita dalam satu track gitu ya, kita mau misal di awal kita ada yang mainnya fingering gitu, tapi ada di part tertentu kita akan bermain slap. Nah itu bisa tidak di mode bass ini. Nah itu yang aku penasaran sih. Karena kalau di Ample Sound bisa teman-teman. Kita mau mute, kita mau finger, kita mau pick, mau slap, itu bisa dalam satu track. Tinggal kita pindah-pindah kliknya atau channelnya di touch yang bawah ini. Nah ini kan ada touch kuning dan abu-abu. Nah itu mungkin expressionnya. Nah nanti kita coba akan cari itu ya teman-teman. Jadi seharusnya bisa lah ya gitu. Nanti kita coba. Kemudian kita bergeser ke tab selanjutnya. Di sini ada string. String ini berarti kan dia pengaturan untuk senarnya. Nah, kita lihat ada apa aja di sini. Fret. Oke, ini yang ini tadi aku bilang teman-teman. Mau fretless atau dengan fret. Kita ganti dulu finger. Oke, kalau dengan fret
Nah, yang berubah visualnya itu yang di sini ya, teman-teman. Nih, yang di bawah ini di roll pianonya. Kalau yang di bassnya itu visualnya tidak berubah. Jadi kalau dia bisa berubah keren sih. Jadi lebih menarik ya. Jadi kalau kita fretless ya dia fretnya hilang, kalau dengan fret dia fretnya muncul gitu, menarik di bassnya gitu. Tapi ternyata ini yang berubah hanya di visual bawah ini yang di roll pianonya. Tapi nggak apa-apa. Yang penting kan suaranya. Nah, ini dengan fret, ini fretless. Nah, buat main-main jazz itu enak nih. Nah, itu fretless, jadi kita bisa bermain fretless. Kemudian ini senarnya, oke. Jumlah senarnya kita pun bisa rubah. Jadi walaupun bassnya itu basicnya 4 senar, kita bisa bikin jadi 5 senar atau 6 senar. Yang basicnya 6 senar kita juga bisa rubah menjadi 4 senar. Jadi ini sangat-sangat eksploratif, sangat-sangat eksperimental sekali teman-teman. Dimana kita bisa misalkan pakai ini tadi mana tadi ya, yang standar lah ya. Nih, misal kita pakai P bass atau kita pakai J bass. Nah, ini kan basicnya 4 senar. Atau lah ini. Nah, jazz bass lah ya yang standar. Tapi kita bisa rubah di sini menjadi 6 senar, 4 senar, 5 senar. Keren. Oke. Kita bisa rubah jumlah senarnya dan ini mempengaruhi range-nya ya teman-teman. Semakin banyak senarnya maka jangkauan range-nya akan bisa lebih rendah dan lebih tinggi dari yang 4 senar tentunya. Gitu. Kemudian di sini ada drop. Drop itu adalah dari stemannya, teman-teman. Biasanya kalau untuk lagu-lagu metal, lagu-lagu rock kita drop D, drop B gitu ya. Kemudian di sini ada action, standar, high. Oke. Apa ini tidak berpengaruh? Bukan nggak berpengaruh, tapi belum tahu. Tipe wound, round wound. Apa ini? Oke, ini berpengaruh ke suara, teman-teman. Flat atau round. Nah, ini aku kurang mengerti tentang pergitaran, teman-teman. Jadi bahasa-bahasanya itu juga aku agak susah untuk gitu ya. Aku sering explore aja sih. Nah, ini jujur-jujur aja, teman-teman. Kalau untuk gitar, bass gitu tuh pokoknya yang string-string gitu aku agak kurang. Yang penting aku suaranya enak, aku seneng, udah aku pakai gitu. Untuk jelasin apa itu flat wound, round wound, ini string winding ini, aku tidak tahu. Buat teman-teman yang tahu bisa bantu komen di bawah. Kemudian jadi gauge, apa ini? Oke, ini juga pengaruh ke tone. Pokoknya intinya di tab string ini adalah kita membentuk tone, teman. Nah, gitu aja lah ya. Intinya di tab string ini kita membentuk tone gitar atau tone bass yang mau kita kejar itu seperti apa. Nah, kalian bisa ulik-ulik sendiri. Kalau kalian sudah menemukan, oh ini enak, ya udah pakai. Tanpa kalian harus mengerti detail ini apa, kegunaannya ini apa. Nggak perlu. Kalau kalian mau tahu ya itu lebih bagus. Tapi kalau buat aku yang penting suaranya enak, masuk, karakternya dapat, bungkus. Kenapa pusing-pusing gitu. Nah, ini untuk bahkan ada usia senarnya, teman-teman. Nih,
Ini old, berarti udah lama senarnya. Tuh, udah kayak mati-mati gitu ke mute. Nah, ini aku tahu teman-teman. Jadi kalau gitar dan bass itu usia senar itu memang mempengaruhi teman-teman. Nah, ini yang old, kemudian ini yang baru, Dia lebih terang kalau yang baru itu. Nah, kemudian di sini ada broken in. Ya OTW rusak gitu. Jadi udah setengah pakai lah. Jadi masih terang tapi sudah mulai berkurang dan dia sudah mulai bulat suaranya. Kalau yang old, nah dia benar-benar sudah mati. Jadi suaranya sudah nggak bright lagi gitu. Nah, ini untuk jenis senarnya baru, second atau sudah lama gitu. Kemudian di sini ada frekuensi. Nah, ini bisa kita ganti gini, harusnya 441. Nah, ini adalah steman teman-teman. Nah, ini kita mengikuti 440 aja, jangan diotak-atik. Nah, kalau kalian sudah otak-atik dan ini rusak semuanya, kalian tidak nemu yang enak, kita tinggal reset to default. Boom. Nah, udah dia kembali ke settingan awal. Ya selesai gitu. Udah di otak-atik, nggak ketemu ya udah reset to default, selesai gitu. Kemudian kita ke elektronik. Wow, elektronik ini adalah komponen pickup dan potensio-potensionya teman-teman. Ini makin aku tidak tahu. Oke, jenis pickupnya ini di sini ada jenis pickupnya teman-teman. Nah, kita mau matikan. Ini untuk bridge. Jadi bridge ini untuk pickup yang di belakang atau yang dekat dengan bridge-nya. Kita bisa aktifkan atau off-kan. Nah, diaktifkan kita bisa pilih mau pakai pickup yang jenis apa. Keren. Violin. Sekali lagi, ini membentuk karakter teman-teman. Membentuk karakter suara yang kita inginkan. Dan kalian bisa ulik-ulik sendiri. Ini banyak sekali jenis pickupnya teman-teman. Metal. Nah, oke. Nah, ini yang di neck. Oke, yang di neck itu berarti yang di sini harusnya. Nah, itu kan. Di neck kita juga bisa pilih mau pakai pickup yang mana. Oke, kemudian volumenya kita bisa atur masing-masing. Mau pickup yang di neck ataupun pickup yang di bridge, kita bisa atur volumenya sendiri-sendiri. Jadi potensio ini itu dikendalikan di sini ya teman-teman. Keren. Kemudian ada piezo ini apa ya? Aku kok familiar. Ya itulah. Nggak tahu. Intinya ini juga karakternya berubah. Oke. Kemudian di sini ada jenisnya mau aktif atau pasif. Oke, mantap. Kalau pasif oke lah ya, cuman pasif itu colok langsung direct ke mixer seolah-olah seperti itu atau ke ampli. Kita hanya bisa merubah tone-nya. Tapi kalau aktif ya berarti ada preamp-nya di bass-nya. Kita bisa atur EQ-nya di sini sendiri. Jadi kita bisa bentuk sound-nya di sini sebelum masuk ke DAW, ceritanya begitu. Sangat-sangat menarik. Langsung kita percepat ya teman-teman, kita geser ke studio. Wow, studio ini adalah perampliannya teman-teman. Jadi di sini ada ampli model. Wes di sini. Oh, ini tidak ada visualnya on atau off. Tube. Nah, kalau tube yang menggunakan tabung, dia head unitnya akan berubah menjadi head yang bertabung. Tapi kalau kita rubah menjadi solid state, dia akan menjadi head unit yang tanpa tabung. Ya, kita tahu kalau itulah ya. Bedanya tabung dengan tidak. Oke, karakternya jelas berbeda. Kemudian di sini ada gain seperti biasa, ada EQ. Ya, seperti biasa di sini ada punch untuk
karakternya. Oke, ini beda tampilan aja teman-teman. Ini untuk harmoni maksudnya. Dia memberikan distorsi gitu. Visio lagi, stomp out, ampli. Oke. Stomp ini maksudnya dari efek ini ya Pak ya. Oh iya teman-teman. Wow, ternyata kita bisa klik efeknya guys. Oh, gokil parah. Jadi ini volume untuk pedal-pedalnya di sini. Ini untuk volume dari amplinya. Jadi kalau ini kita mute, nah ini pure suaranya dari sini, dari efek ini kita direct. Tapi kalau ini kita matikan, ini kita on kan, ini pure sound dari ampli tanpa melewati efek-efek. Nah, kita bisa balance landing, balance. Kita bisa balance. Nah, ini adalah sound dari efek dan dimix dengan ampli. Dan kita bisa otak-atik. Ini keren, guys. Anjir. Wah. Ini kita bisa rubah-rubah teman-teman. Untuk setiap efeknya ini kita bisa stomp model. Nah ini kita bisa matikan, bisa on kan. Gila sih. Ada chorus, ada delay. Weh. Cakep. Distortion. Kemudian di sini juga kita bisa pilih sama. Jadi slotnya ini sama. Kita bisa pilih apapun sebebas kita. Karena slotnya ini sama. Kita bisa sama-sama bisa pakai EQ semua. Kita bisa pakai delay semua. Pokoknya keren. Nah, itu. Dan kita bisa atur semuanya di sini. Oke. Tab studio ini adalah perefekan, peramplian, pokoknya semuanya teman-teman nih. Gokil. Mantap. Nah, kalau kita klik di tube-nya, kita akan kembali ke pengaturan tube-nya. Kalau kita klik di efeknya, dia akan kembali ke efeknya. Kalau kita klik gitarnya, dia akan kembali ke sini. Tak kirain dia akan muncul jenisnya. Oke, jadi dia akan kembali ke sini. Nih, kita bisa klik ampli, kita bisa klik efeknya. Tapi kita tidak bisa klik karpetnya. Kalau karpetnya dia akan kembali ke menu awal tadi teman-teman. Oke, kemudian di sini ada pattern. Oke, buat teman-teman yang mungkin kurang bisa bermain atau bingung mau gambar apa, di sini ada pattern-pattern yang sudah disediakan teman-teman. Nah, kalian bisa explore sendiri. Kita bisa play. Nah, itu pang. Nah, sesuai genre, sini genrenya banyak, kemudian sectionnya dia mau apa, style bermainnya mau seperti apa, sudah lengkap. Dan ini harusnya bisa kita drag and drop. Ya, ini kita bisa drag and drop. Loh, kok nggak bunyi? Caranya gimana? Ini kita harusnya nah itu. Nah, jadi buat temen-temen yang males gambar, males main, atau mungkin keterbatasan, memang kesulitan untuk bermain, kalian bisa menggunakan pattern-pattern yang sudah disediakan di sini. Ada ratusan atau mungkin ribuan, enggak lah ya. Nah, ini satu genre aja dia bisa banyak sekali teman-teman. Misalkan balad. Nah, ini ada 1 2 3 4 5. Kemudian kalau soul dia ada banyak juga. Kemudian ada reggae banyak juga. Wah, pokoknya ini kalian tinggal pakai. Kita bisa preview dulu di sini. Nah, kalau sudah mantap, kalian tinggal drag and drop. Kita klik, tarik, letakkan, klik, tarik, letakkan. Nah, dia akan masuk. Dan ini temponya juga sudah menyesuaikan teman-teman. Nah, sudah sesuai dengan tempo. Jadi ini sangat keren sekali. Itu untuk pattern ya teman-teman. Kemudian ini ada nada dasarnya pun kita bisa langsung sesuaikan. Gokil parah. Oke, pattern tahulah ya.
Kemudian yang terakhir adalah kontrol. Oke, kontrol di sini. Nah, ini yang aku maksud tadi, teman-teman. Kita bisa baca, tapi ini aku tidak akan baca keseluruhan, teman-teman, karena akan panjang sekali. Tidak akan aku jelaskan. Di sini dia itu hanya menjelaskan. Intinya ini sama dengan ample sound, teman-teman. Dimana ketika kita ingin bermain slap, misalkan, kita itu bisa rubah dengan memencet salah satu tools yang sudah disediakan di sini, dan ini bisa diganti. Misalkan tadi mau fingering. Jadi fingering itu ada di C crash 0. Jadi ketika kita bermain, kita sambil memencet C crash 0 atau kita bawah dari MIDI-nya itu kita kasih garis note C crash 0, maka dia akan bermain secara finger. Kemudian ketika kita pencet di sini ada F crash 0 atau kita bisa rubah-rubah sendiri, dia akan menjadi slap. Gitu. Jadi ini sudah terjawab tadi pertanyaanku di awal, apakah bisa permainannya itu dalam satu track itu bisa memainkan berbagai jenis permainan, misalkan slap, pick, kemudian finger, ada slide dan lain sebagainya. Apakah itu bisa? Dan ternyata bisa, sudah terjawab. Berarti ini sama persis dengan ample sound, teman-teman. Hanya saja karakter suaranya dia berbeda, kemudian model bassnya lebih banyak. Jadi ini rekomen sekali buat kalian coba, teman-teman. Dan mari kita coba di sini dengan beat. Aku mau kasih beat drum, kemudian nanti kita akan pasangkan bassnya. Oke, teman-teman, kita coba bagaimana dia di projectnya. Ceki bro. Oke, teman-teman, jadi di sini aku sudah sediakan 2 track, yaitu drum dan mode bassnya tadi sendiri. Dan ini keren sih, teman-teman. Di sini aku hanya pakai pattern-patternnya di sini. Nah, kita bisa lihat di sini lah ya nanti permainannya. Nah, kemudian kita coba dengarkan dari ketika dia digabungkan dengan drum. Oke sih, ini gila. Coba kita ganti-ganti modelnya. Oke. Gokil, ini gokil parah, teman-teman. Kalian wajib punya mode bass 2. Ini rekomen sekali buat teman-teman. Keren. Nah, ini akan aku pakai di project-projectku selanjutnya. Aku akan ya coba kulik lebih dalam lagi, teman-teman. Jadi maaf kalau
ini mungkin masih kurang gitu, tapi seenggaknya fitur-fiturnya semua di sini aku sudah tampilkan semua buat kalian. Nah, masalah nanti detailnya bagaimana itu kita bisa kulik-kulik sendiri sesuai dengan perjalanan kita berproject, teman-teman. Jadi kita akan tahu, oh ternyata fungsinya ini untuk ini gitu. Oke teman-teman, jadi mungkin cukup segini dulu videonya yang cukup panjang, tapi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan semoga kalian paham. Buruan kalian sikat Modobus 2 ini menjadi VST kesayangan kalian. Gokil. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai jumpa di next video. Kalian mau request VST apa lagi? Komen di bawah, nanti aku akan review. Oke, salam audio dan jangan lupa untuk terus berkarya aja dulu. Salam audio. God bless you teman-teman. Bye-bye.